Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2049 Perasaan. Divine Sense Gem menyebar sekali lagi dan mengirimkan ingatannya tentang masa lalu langsung ke pikiran semua orang. Saat itu, saat dia memeluk orb kontrol, beberapa benang hitam dan putih muncul, menyelimuti permata jiwa dalam kepompong. Tubuh permata dan Divine Origin Energy dalam datiannya dengan cepat dikonsumsi oleh bola tersebut. Adapun jiwanya, ditarik ke dalam bola, menyatu dengannya. Di luar, pasukan Tuanna mencoba menyerang kontrol orb. Sayangnya bagi mereka, bukan berarti semua pasukan permata jiwa telah dikalahkan. Untuk lebih spesifik, pertempuran bahkan belum dimulai. Hal-hal hanya berubah ketika Villa menikam permata dari belakang. Jika Anda tidak mengambil mereka yang mengoperasikan formasi raksasa, semua anggota lain dengan tangan bebas baik-baik saja. Secara alami, mereka tidak akan membiarkan Tuanna dan pasukannya menyerang permata jiwa dan tidak melakukan apa-apa. Belum lagi formasi yang menahan pasukan Tuanna di luar belum sepenuhnya hilang. Satu-satunya risiko adalah Villa, tetapi bagaimana dia bisa mencoba melakukan hal lain dengan begitu banyak anggota organisasi Fruve di sekitarnya. Melalui perintah Gem, mereka dapat dengan cepat melumpuhkan gadis itu. Asteris boom, boom, boom. Serangan menghujani formasi ruang waktu sementara kepompong berdenyut di dekat Severing Formations Array. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kelompok Rean dan Roan melihat ingatan Soul Gem, jadi mereka jelas tahu apa yang terjadi di dalam kepompong. Ternyata Gem tidak pernah memberitahu siapapun apa itu kontrol orb. Semua orang tahu bahwa itu adalah inti dari Severing Formations Array, tetapi Gem tidak pernah memberitahu siapapun di mana dia mendapatkannya. Extinction Sphere adalah bencana penghancuran alam semesta yang muncul setiap kali alam semesta menjadi terlalu tua. Tapi itu belum semuanya. Begitu Extinction Sphere menelan semuanya, ia akan menggunakan energinya untuk melahirkan alam semesta lain lagi. Semuanya akan dimulai dari nol sekali lagi. Dengan kata lain, itu adalah proses pembaruan. Itu tidak baik atau jahat. Ternyata segala sesuatu di semesta memiliki kebalikannya. Secara alami, Extinction Sphere tidak berbeda. Jika ada Extinction Sphere, pasti ada sesuatu yang bisa melawannya. Anda juga bisa menyebutnya sebagai satu rencana darurat semesta. Ini satu kesempatan untuk menghindari kehancuran. Rencana darurat itu tidak lain adalah bola kontrol, dan hanya permata jiwa yang mengetahuinya. Saat menerima ingatan Soul Gem, Rean mau tidak mau bertanya. Tunggu, lalu dari mana orb kontrol itu berasal? Juga, bagaimana kamu mengetahuinya? Soul Gem tersenyum, sudah mengharapkan pertanyaan itu. Itu karena semesta sendiri yang mengatakannya kepadaku. Apa? Semua orang di ruangan itu terkejut. Alam semesta memiliki perasaan. Apakah itu benar-benar sulit dipercaya? Gem menjawab dengan pertanyaan lain. Kamu telah melihat hal-hal lain dengan perasaan di masa lalu, seperti roh artefak. Mereka lahir dari langit dan bumi menjadi objek yang seharusnya tidak dapat dilakukan. Secara alami, semesta mampu melakukan hal yang sama. Pertama-tama, itu semesta itu sendiri adalah satu-satunya benda tertua di semesta. Setelah sekian lama, akan aneh jika saat itu masih belum memiliki kesadaran. Permata kemudian mengedipkan mata pada semua orang. Tentu saja, hanya saya yang mengetahuinya. Sekarang, saya harap Anda semua tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Sebagian besar waktu, perasaan semesta tertidur lelap. Anda tidak dapat menyalahkannya untuk itu. Lagi pula, itu telah mengalami berlalunya waktu ke tingkat yang menggelikan. Ia telah melihat naik turunnya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang benar-benar dapat meningkatkan minatnya lagi. Roan merenung sedikit sebelum bertanya. Dari caramu mengatakannya, sepertinya semesta itu sendiri tidak terlalu peduli apakah itu hancur atau tidak. Kali ini, Gem terkejut. Cerdas. Kamu benar. Perasaan semesta tidak terlalu peduli apakah itu hancur atau tidak. Itu sudah dalam keadaan tumpul, melihat segala sesuatu tidak lebih dari normal. Itu termasuk malapetaka sendiri. Jika ada, semesta menyambut kehancurannya dapat dikatakan sebagai kesempatannya untuk terbebas dari beban keberadaan. Gem tidak membiarkan Roan mengajukan pertanyaan berikutnya, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Kamu ingin tahu apa itu kontrol orb dan mengapa semesta memberikannya kepadaku, kan? Lagi pula,
Jika dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia tidak perlu membantuku berada di puncak Extinction Sphere. Rowan dan yang lainnya mengangguk. Sederhananya, semesta sedang bosan, permata jiwa memberikan jawaban yang agak tidak terduga. Bosan, permata tersenyum. Jangan lihat aku. Aku bukan hati nurani semesta. Saat itu, ketika kami menemukan Extinction Sphere, organisasi Fruveku jelas bergerak untuk mencoba menghentikannya. Di mata semesta, itu adalah tindakan yang tidak berarti. Tidak ada apa-apa harus bisa menghentikannya selain dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya, melalui percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, organisasi Fruve saya mampu membuat formasi yang mampu menghentikan ekspansi Sphere. Perasaan Unvierse benar-benar kagum dengan itu, atau begitulah yang dikatakan kepadaku. Kami telah mencapai sesuatu yang dia anggap mustahil. Itulah mengapa minatnya dipilih untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Hari itu, ketika formasi diaktifkan dan menghentikan ekspansi Extinction Sphere, saya ditarik ke ruang terpisah oleh perasaan semesta. Bisakah Anda bayangkan betapa takutnya saya? Maksud saya sudah memiliki kultivasi tertinggi di semesta kita. Bagaimana mungkin seseorang bisa membawa saya pergi tanpa saya memperhatikan? Namun, ketika saya merasakan kekuatan kehadiran di depan saya mengerti bahwa saya hanyalah seekor semut di matanya. Alam ketuhanan. Tidak layak disebut sama sekali. Saya bahkan bertanya-tanya apakah makhluk di depan saya mata adalah apa yang akan ditemukan seseorang jika mereka mampu melampaui alam ketuhanan. Tentu saja, saya menemukan bahwa makhluk itu adalah alam semesta itu sendiri, desah permata ketika matanya bersinar dengan kekaguman dan kenangan. Bab 2050 detailnya. Bab sebelumnya bab berikutnya. Permata melanjutkan setelah beberapa saat hening. Ngomong-ngomong, kontrol orb adalah apa yang diciptakan semesta untuk melawan Extinction Sphere. Pada saat yang sama, itu adalah ujian. Sebuah tes. Rowan dan yang lainnya secara alami tertarik pada kata-katanya. Permata jiwa mengangguk. Kesadaran alam semesta akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mencapai kesuksesan dalam menghancurkan Extinction Sphere jika ia bertindak sendiri. Karena itu, mengapa ia memberikan bola kontrol kepadaku? Ryan langsung mengerti. Meskipun mengejutkan bahwa formasimu menghentikan pertumbuhan Extinction Sphere, bukan berarti alam semesta peduli. Masih tidak ada niat untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Jika aku tidak salah, itu memberimu orb kontrol sebagai sebuah kesempatan. Gem senang mendengar kata-kata Ryan. Bagus sekali. Itulah yang terjadi. Hari itu ketika saya ditarik ke ruang terpisah, perasaan semesta menjelaskan bahwa itu adalah ujian. Ia tidak peduli dengan nasibnya sendiri, jadi dia memutuskan untuk membiarkan makhluk semesta memutuskan hasilnya. Orb kontrol memiliki kekuatan untuk memisahkan energi yin dan yang dari Extinction Sphere. Namun, hanya kontrol orb itu sendiri masih jauh dari cukup. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh perasaan semesta untuk penggunaannya sendiri. Bagaimana itu bisa menunjukkan kebenarannya kekuatan di tangan manusia sepertiku? Jadi bagaimana jika aku berada di alam ketuhanan? Untuk orb kontrol, jumlah energi yang bisa kuberikan sama dengan setetes air di lautan, dan dibutuhkan lautan untuk bekerja. Petik 2. Tetap saja, bagiku, itu sudah cukup. Aku telah membuat formasi yang mampu menghentikan pertumbuhan Extinction Sphere. Sayangnya, aku sama sekali tidak tahu cara menghancurkannya. Bagaimanapun, Sphere itu terlalu kuat. Pada akhirnya, kontrol orb memberiku apa yang kubutuhkan, sebuah kesempatan. Sayang sekali bahwa begitu semesta sentience memberiku orb kontrol, dia langsung mengirimku pergi. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya lagi. Aku punya begitu banyak pertanyaan, sangat mudah untuk melihat penyesalan di mata Gem. Tiba-tiba, Rowan teringat sesuatu. Lalu dari mana datangnya gagasan bahwa pecahan-pecahan itu dapat membantu seseorang melampaui alam ketuhanan? Kemungkinan besar, itu karena bukan rahasia lagi bahwa mereka adalah bagian dari yayasan semesta. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan, Anda memerlukan semua fragmen yang tersebar jika Anda ingin mendekati pilar yayasan. Apakah itu berfungsi atau tidak, saya tidak tahu, jelas Gem. Satu-satunya keraguan adalah mengapa organisasi Fruve belum bergerak untuk mendapatkan semuanya. Tapi itu adalah pertanyaan yang tidak dapat kami jawab. Gem kemudian melanjutkan dari tempat dia berhenti. Sekarang, dengan orb kontrol dan kekuatannya,
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Berkat itu aku membuat arai pemutusan formasi. Orang lain mungkin akan berpikir tentang bagaimana menyediakan energi yang cukup untuk orb control untuk melawannya. Extinction Sphere. Tapi bagi saya, itu tidak akan cukup. Saya menginginkan jaminan. Jadi daripada memberinya energi yang cukup, saya menyusun formasi yang mampu meniru kekuatannya. Seperti yang sudah kamu ketahui, itu sukses, meskipun Villa ikut campur pada akhirnya. Dengan cara tertentu, itu karena aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa sebenarnya orb control sehingga bahkan serangan Villa tidak cukup untuk menghentikanku. Mata Ryan berbinar mendengar itu. Kamu berniat untuk bergabung dengan kontrol orb sejak awal. Serangan Villa hanya memaksamu melakukan itu sebelum waktu yang direncanakan. Hahaha. Solgem mengacungkan jempol pada Ryan. Ya, itu adalah rencana dari awal. Satu-satunya cara bagi arai pemutusan formasi untuk menyalin kekuatan orb control adalah dengan membuat tautan di antara keduanya. Tautan ini harus cukup kuat untuk melampaui apapun. Hanya menggunakan orb control sebagai inti severing formations arai tidak cukup. Hubungan terakhir akan dibuat melalui penggunaan tubuh dan jiwaku. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi severing formations arai memiliki bagian dari jiwaku di dalamnya. Bagaimana mungkin yang lain tidak mengerti? Itulah mengapa jiwamu rusak, dan kamu terus-menerus tertidur. Itu karena kamu kehilangan bagian lain dari jiwamu dalam peristiwa itu. Permata mengangguk. Ya, terima kasih kepada kalian, bagaimanapun, saya telah memulihkan lebih dari 50% jiwa saya yang hilang. Saya harap Anda terus mengumpulkan lebih banyak poin takdir di masa depan. Tapi Ryan masih ragu. Oke, kami tahu bahwa rencananya berhasil, dan kamu menghancurkan Extinction Sphere. Tapi bagaimana fondasinya bisa rusak? Bagaimana alam semesta bisa terbelah dua sebagai hasilnya? Bagaimana sistem permata jiwa menjadi hidup? Jika kamu tertidur karena kerusakan pada jiwamu, bagaimana kamu merumuskan rencana untuk pergi ke sisi lain alam semesta untuk mendapatkan seseorang dari sana? Begitu banyak pertanyaan, Gem tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan. Jawab saja satu persatu, Rowan juga menambahkan. Gem merenung sedikit dan mengangguk. Baiklah, pertanyaan pertama kalau begitu. Aku sudah memperkirakan alam semesta akan rusak saat Extinction Sphere dihancurkan. Namun, aku tidak menyangka alam semesta akan terbelah menjadi dua. Itu jauh lebih dari yang kuinginkan. Rowan punya ide mengapa itu terjadi. Serangan tiba-tiba Villa, kan? Dia dikendalikan oleh Tuan Na dan menyerangmu. Itu memaksamu untuk memulai penghancuran Extinction Sphere sebelumnya. Tepat, permata jiwa tidak menyangkal kata-kata Rowan. Formasi ruang waktu yang saya buat untuk menghentikan pasukan Tuan Na tidak hanya untuk mencegah mereka tetapi juga untuk memberikan severing formations arai cukup waktu untuk memulai. Atau, untuk lebih spesifik, untuk memulai dengan cara yang terkontrol dengan baik. Jelas, itu tidak terjadi. Gem akhirnya masuk ke detail acara. Bab 2051 menjadi hidup. Bab sebelumnya bab berikutnya. Jadi, sederhananya, kerusakan di alam semesta adalah hasil yang sudah diperkirakan sebelumnya. Itu adalah hasil dari penghancuran Extinction Sphere, Gem menyimpulkan jawaban atas pertanyaan pertama. Sekarang, pertanyaanmu yang kedua. Mengapa alam semesta terbelah menjadi dua? Gem memikirkan masa lalu saat dia menceritakan kejadian itu. Karena saya dipaksa untuk memulai arai pemutusan formasi sebelumnya, saya tidak dapat mengontrol kekuatannya sebaik yang saya inginkan. Seperti yang Anda ketahui, formasi tersebut akan membagi energi yin dan yang di dalam Extinction Sphere. Dengan itu, mereka tidak akan bisa saling melengkapi lagi. Sayangnya, karena saya tidak bisa mengendalikan kekuatan formasi, pemisahan energi Extinction Sphere tidak berjalan sesuai rencana. Kedua energi di dalamnya menjadi kacau bukannya menghilang, dan hasilnya adalah pemisahan semesta. Dasar dari alam semesta dihantam oleh itu, dan kekuatan yin dan yang bekerja sebagai dua kekuatan yang memisahkan dua bagian. Rowan mengerti. Satu setengah memiliki energi yang diperlukan untuk kultivasi, sementara setengah lainnya tidak. Segala sesuatu memiliki padanannya di semesta, jadi pemisahan ini pada dasarnya adalah satu menjadi pasangan dari yang lain. Yang satu dapat Anda kultivasi, yang lain tidak dapat Anda kembangkan. Gem mengangguk sebagai jawaban. Pada akhirnya cukup sederhana, bukan begitu? Dari situ, Gem masuk ke pertanyaan ketiga. Sekarang,
Tentang bagaimana sistem permata jiwa menjadi hidup. Alasan dibaliknya adalah hubungannya dengan sentience alam semesta. Aku membutuhkan sesuatu yang mampu tumbuh cukup kuat untuk memperbaiki kerusakan alam semesta dan menyatukan kedua belah pihak. Tentu saja, satu-satunya yang kumiliki kepercayaan diri untuk mampu melakukan hal seperti itu adalah kontrol orb. Itu juga membawa saya ke pertanyaan keempat Ryan. Karena jiwa saya rusak setelah pemisahan semesta, bagaimana saya mengerjakan rencana untuk menyatukannya kembali? Intinya adalah saya tidak langsung tertidur. Pernahkah Anda memperhatikan dua energi utama orb? Ryan dan Rowan mengangguk. Yin dan Yang, tentu saja. Permata berlanjut dari sana. Itu benar. Bola kontrol memiliki kekuatan untuk memisahkan energi Yin dan Yang di dalam ruang kepunahan. Namun, bola kontrol tidak memiliki energi ini sendiri. Apa yang saya lakukan adalah menyerap beberapa energi Yin dan Yang yang paling murni dari ruang kepunahan untuk membuatku tetap terjaga. Dalam prosesnya, orb kontrol akhirnya mendapatkan sifat-sifatnya sebagai hasilnya. Namun, itu adalah hasil yang sangat bagus. Itu memungkinkan saya menyusun rencana reuni untuk kedua sisi alam semesta. Karena itu adalah kekuatan Yin dan Yang dari Extinction Sphere yang menyebabkan pemisahan semesta. Tentu saja, itu bisa digunakan untuk memperbaikinya. Disitulah kalian berdua masuk. Koneksi jiwamu ke sisi lain akan memungkinkan orb permata jiwa untuk terhubung dengan energi Yin dan Yang di sana. Sistem adalah produk sampingan dari rencanaku untuk reuni ini. Diintegrasikan dengan kontrol orb diperbolehkan saya untuk memahami banyak rahasia alam semesta, dan terutama takdir yang melekat padanya. Konon, saya menggunakan energi Extinction Sphere yang membuat jiwa saya tetap terjaga untuk menciptakan sistem. Setelah selesai, saya mengirim bola permata jiwa ke sisi lain. Karena bola tersebut memiliki energi Yin dan Yang yang digunakan untuk memisahkan alam semesta, ia memiliki kekuatan untuk melintasi kedua sisi. Tidak mungkin digunakan sebagai tautan, tapi itu cukup bagus untuk digunakan untuk menemukan seseorang yang mampu melakukan itu. Tunggu, Ryan segera menghentikan permata di sana. Apakah itu berarti kita bisa menggunakan bola permata jiwa untuk kembali ke sisi lain alam semesta? Gem tertawa menanggapi. Hahaha, itu benar. Itu memang bisa digunakan untuk membawa kalian berdua ke sisi lain. Tidak hanya itu, tapi kamu harus kembali ke sana setelah kamu mencoba untuk menyatukan kembali kedua belah pihak. Tentu saja, Gem juga mengerti apa yang Ryan dan Rowan pikirkan. Hanya saja kamu terlalu lemah untuk melakukan itu sekarang, sama seperti aku. Dua syarat harus dipenuhi sebelum sistem permata jiwa dapat digunakan untuk melintasi ke sisi lain. Pertama, jiwaku harus pulih setidaknya 80% atau lebih. Yang kedua adalah kamu setidaknya harus mencapai alam ketuhanan. Ryan hanya bisa merasa sedikit kecewa. Pada dasarnya seolah-olah kamu telah mengatakan tidak. Permata mengangkat bahu. Jangan salahkan aku. Saat itu, energi yang tersisa dari Extinction Sphere digunakan untuk mengirim orb permata jiwa ke sisi lain dan membawamu ke sini. Akibatnya, itu benar-benar habis, dan jiwaku akhirnya jatuh ke dalam tidur nyenyak. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi antara pemisahan alam semesta dan saat aku mengirim orb ke sisi lain. Semua energi yang kumiliki kugunakan untuk menyusun rencana penyatuan ini, jadi aku tidak melihat hasil dari itu bencana di sisi ini. Gem akhirnya menyelesaikan penjelasannya. Jadi, dengan itu, saya sekarang telah menjawab semua pertanyaan Anda sebelumnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui sebelum saya kembali tidur? Menguasai. Wijen segera turun tangan. Bagaimana dengan saya? Permata menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang bisa dilakukan tentangmu, Sesame. Sementara jiwamu masih melekat pada tempat ini, kamu tidak bisa pergi ke tempat lain. Wijen jelas tidak tampak sangat bahagia. Itu sangat tidak adil. Ryan kemudian melihat Sesame dan berpikir. Ngomong-ngomong, Gem, apakah Sesame benar-benar kucing? Maksudku, kucing sungguhan dari bumi. Permata menggelengkan kepalanya lagi. Tentu saja tidak. Pertama-tama, Sesame pasti jauh lebih tua dari planet bumimu itu sendiri. Bagaimana mungkin kucing dari sana? Dia sama sekali bukan kucing. Itu hanya kebetulan. Wijen adalah bagian dari spesies yang sangat langka, ras yang disebut Pixiu. Pixiu. Ryan pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Pixiu yang kuingat dari cerita di bumi sama sekali tidak terlihat seperti kucing. Gem tidak menganggapnya mengejutkan. Mereka tidak benar-benar memiliki bentuk tetap.
Dalam kasus Sesame, dia hanya terlihat seperti kucing dari duniamu. Sesederhana itu. Aku mengerti, Ryan mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Bab 2052 apa itu? Bab sebelumnya bab berikutnya. Ngomong-ngomong, Rowan memikirkan hal lain, sudah berapa lama sejak kamu mengirim orb permata jiwa ke sisi lain alam semesta? Mungkinkah orb itu tetap di sana sampai menemukan target tertentu? Sejauh ini seingatku, Soul Gem Orb terletak di dalam jiwa Ryan saat kami pertama kali bertemu setelah kematiannya. Permata menggelengkan kepalanya, bahwa saya sendiri tidak yakin. Yang saya yakini adalah bahwa banyak waktu berlalu antara saat saya mengirim orb ke sisi lain dan saat itu memasuki jiwa Ryan. Jika saya harus menebak, saya akan katakan ya, Ryan dipilih dengan sengaja. Tentu saja Ryan penasaran. Kenapa begitu? Selain jiwaku tidak dapat mengekspresikan emosi, aku tidak ada yang berbeda dari orang lain. Apalagi sesuatu yang berbeda dari ras lain di bagian semesta itu. Belum lagi kurangnya emosiku adalah karena jiwa orb permata ada di dalam jiwaku, jadi itu pelakunya. Itu bagian yang saya yakini terhubung dengan alasan sebenarnya, Soul Gem segera menjawab. Bola permata jiwa seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun untuk mencegah emosimu bekerja. Apa? Ryan terkejut. Saya selalu berpikir bahwa kurangnya emosi saya adalah produk sampingan dari keberadaan orb permata jiwa di dalam jiwa saya. Rowan mengangguk. Saya memikirkan hal yang sama. Saya membaca semua portofolionya sampai saat dia meninggal karena saya adalah roh kematian. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun emosi sepanjang hidupnya sampai titik kematiannya. Satu-satunya saat itu berubah adalah beberapa detik sebelum tubuhnya akhirnya mati. Soul Gem merenung sedikit dan melanjutkan. Bagaimana jika orb permata jiwa menganggap kurangnya emosimu sebagai semacam persyaratan? Atau mungkin orb permata jiwa itu sendiri yang memperbaiki jiwamu. Maksudku, jika itu tidak ada, mungkin kamu tidak akan pernah merasakan apa-apa sampai hari kematianmu. Kamu mengatakan bahwa orb permata jiwa memperbaiki jiwaku dan kurangnya emosi. Tanya Ryan balik. Itu kemungkinan. Soul Gem tahu bahwa itu mungkin. Satu-satunya pertanyaan adalah mengapa. Saya menciptakan sistem, tetapi orb itu, bagaimanapun, adalah bagian dari perasaan semesta. Mungkin itu sama dengan waktu itu dengan saya. Bukan saya yang memilih Anda, tetapi sentiens semesta diri. Sekarang setelah Rowan mendengarnya, dia memikirkan sesuatu. Kamu memang mengatakan bahwa perasaan semesta suram. Ia sudah lama berhenti memedulikan apapun dan tidak terlalu keberatan jika dihancurkan oleh Extinction Sphere. Ia bahkan menganggap bahwa itu akan menjadi pembebasan dari belenggu keberadaannya. Sederhananya katakanlah, ia tidak memiliki emosi apapun. Mungkin ia melihat dalam diri Ryan apa yang dilihatnya dalam dirinya sendiri. Tidak ada emosi, keberadaan yang suram, sama sekali tidak berguna, tidak ada yang peduli dengan alasan, tidak ada yang penting, pilihan yang sempurna. Mulut Ryan berkedut sedikit. Mengapa aku merasa kau malah mengutukku? Itu imajinasimu, jawab Rowan langsung. Ryan sama sekali tidak percaya itu. Ahem. Tiba-tiba, Kentucky mengangkat tangannya. Sejauh ini, dia diam saja, jadi Ryan, Rowan, dan Gem bahkan sudah melupakannya. Kalau begitu, mengapa Rowan datang dengan Ryan? Pertanyaan itu segera meredam suasana hati Rowan. Karena seseorang tidak tahu cara meninggal dengan damai. Ryan merasa ingin memukul Rowan. Tinggi dewa dengan damai, pantatmu. Jika kamu tidak bersikeras mengirimku ke jalan reinkarnasi, mengapa kamu terlibat dalam hal ini? Kamu bisa saja membiarkanku sendiri. Apakah kamu pikir aku ingin ikut denganmu? Kamu, jika ada, itu salahmu karena terlalu ceroboh. Soul Gem mengangkat bahunya dan tidak menghiraukan pertengkaran si kembar. Seharusnya tidak ada dua orang, Kentucky. Sistem yang saya buat dengan orb kontrol hampir hancur saat mendeteksi dua jiwa dalam jangkauannya saat diaktifkan. Sederhananya, Rowan sangat tidak beruntung berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Rowan hanya bisa menghela nafas, tetapi sudah terlambat untuk mengeluh, jadi dia tidak melakukannya. Kentucky hanya mengangguk. Oh, jadi begitu. Terima kasih. Tiba-tiba, Rowan teringat sesuatu. Lupakan itu. Permata jiwa? Apakah orb permata jiwa dibuat dengan fragmen alam semesta? Saat itu, Ryan dan Rowan bertanya-tanya apakah Soul Gem Orb adalah sebuah fragmen. Lagi pula, mengingat kekuatannya,
sepertinya itu adalah kesimpulan yang mungkin. Namun, sekarang mereka tahu bahwa kontrol orb muncul sebelum Extinction Sphere dihancurkan. Penghancuran Extinction Sphere lah yang menyebabkan pilar yayasan alam semesta rusak, jadi waktunya tidak cocok. Gem jelas mengerti apa yang dipikirkan Roan. Tidak, bukan, atau begitulah yang ingin kukatakan. Mengapa demikian? Perhatian mereka langsung tertangkap. Yah, sistem permata jiwa hanya berfungsi karena kemampuan orb yang luar biasa. Orb itu diberikan kepadaku oleh perasaan alam semesta, kan? Seharusnya memiliki kekuatan untuk mengekstrak sepotong pilar yayasan alam semesta untuk membuatnya. Mungkin seluruh orb itu sendiri adalah fragmen besar, jelas Gem. Pada saat yang sama, itu mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan pecahan itu. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Bagaimanapun, kita akan mengetahuinya setelah kita mengumpulkan setidaknya 13 fragmen. Jika kita pergi ke pilar yayasan dan itu memungkinkan kita untuk mendekat, itu berarti fragmen ke-14 adalah Soul Gem Orb. Jika tidak, maka kita akan mengetahui bahwa orb permata jiwa bukanlah bagian darinya. Atau, setidaknya, bukan bagian dari area pilar yang rusak seperti pecahan lainnya. Celis, yang masih berada di dalam dimensi-dimensi permata jiwa, juga mendengarkan percakapan melalui koneksi mereka. Tetap saja, aku harus mengakui bahwa sistem AI yang kamu buat benar-benar mengesankan. Jika kita tidak tahu Sister Orb adalah bagian dari sistem, kita pasti akan mengira dia adalah makhluk nyata. Soul Gem memandangi mereka dengan bingung. Sistem AI, apa itu? Bab 2053 berguna seperti Anda. Bab sebelumnya bab berikutnya. Ryan dan Roan merinding ketika Gem menanyakan pertanyaan itu. Kita berbicara tentang Sister Orb, sistem AI yang telah membantu kami selama ini saat kamu tidur. Kebingungan Soul Gem semakin meningkat. Aku tidak meninggalkan hal seperti itu. Sistemnya adalah sesuatu yang bisa kamu ketahui sendiri dengan mengakses informasi di Soul Gem Orb. Paling-paling, sistem akan memperingatkanmu tentang pencarian atau bahaya dan hal-hal seperti itu. Itu tidak seharusnya memiliki AI apapun. Saat itulah Roan teringat sesuatu. Sekarang aku memikirkannya, terakhir kali ketika Soul Gem terbangun, Sister Orb benar-benar diam. Dia hanya muncul kembali setelah Soul Gem kembali ke hibernasinya. Ini tidak benar. Permata menyipitkan matanya saat dia melihat Soul Gem Orb di bawahnya. Mungkinkah? Tepat setelah itu, orb permata jiwa bersinar saat sebuah suara keluar darinya. Hahaha, sepertinya aku tertangkap. Jika Celis tidak mengatakan apapun, tidak ada yang akan menyadarinya. Benar saja, itu adalah suara Sister Orb. Kakak Orb. Segera, semua orang memanggil Sister Orb keluar. Soul Gem, di sisi lain, terasa seperti ingatan lama yang tiba-tiba muncul. Suara ini, kamu adalah perasaan alam semesta. Setelah itu, orb permata jiwa terpisah dari proyeksi astral permata, membuat jarak di antara keduanya. Yah, itu hanya untuk memudahkan membedakan mereka sebagai dua makhluk yang berbeda. Lagi pula, jiwa permata masih berada di dalam orb permata jiwa. Yo, bocah permata, Anda benar-benar kesulitan mati, bukan? Tetap saja, saya harus mengatakannya. Sistem permata jiwa yang Anda buat dengan orb kontrol saya dengan memanipulasi kekuatan takdir ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Jangan khawatir, Anda dapat terus memelihara jiwa Anda di orb kontrol saya ini. Aku tidak akan menghalangi rencanamu. Jika ada, saya telah banyak membantu sejauh ini. Gem melihat itu sambil memikirkan apa yang harus dikatakan. Kelompok si kembar juga tidak bisa berkata-kata. Mereka selalu berpikir bahwa Sister Orb diciptakan oleh Soul Gem. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sister Orb adalah omong kosong selain perasaan semesta. Sister Orb, tidak, haruskah kami benar-benar memanggilmu seperti itu? Haruskah kami memanggilmu perasaan semesta? Hanya semesta, kami bingung. Kamu bisa terus memanggilku Sister Orb. Lagi pula, aku belum pernah punya nama sebelumnya. Selain itu, saya cukup suka bagaimana kedengarannya. Itu membuatku merasa seperti kakak perempuanmu. Akhirnya, Soul Gem membuka mulutnya lagi. Universe Sentience, tidak, Sister Orb, kan? Karena Anda tidak keberatan dengan nama ini, saya juga akan menggunakannya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda menggunakan kontrol orb untuk mengungkapkan pikiran Anda? Anda benar-benar dapat berbagi bersuara dengan semua orang di kedua sisi semesta jika Anda mau.
Aku tidak bisa, jawab Sister Orb. Saya tidak lagi terhubung dengan Yayasan Semesta. Apa? Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Permata bahkan lebih bingung. Kak, Orb, kenapa aku merasa kamu sangat berbeda? Jika bukan karena suara dan auramu, aku tidak akan mengenalimu. Sikapmu sama sekali tidak seperti yang kamu tunjukkan padaku. Jawaban untuk kedua pertanyaan Anda adalah sama. Permata jiwa, Anda tidak salah dengan apa yang Anda katakan. Saya benar-benar tidak memiliki sedikit pun emosi lagi ketika saya menyatu dengan semesta ini. Saya telah melihat bertahun-tahun berlalu sehingga tidak ada yang menarik minat saya. Hanya Anda yang berhasil melakukan itu dengan Severing Formations RI milik Anda itu. Kupikir, karena kamu bisa menghiburku saat itu, mungkin kamu bisa melakukannya lagi. Jadi saya membuat keputusan hari itu ketika saya memberi Anda Orb Control, saya menaruh perasaan saya sendiri di dalam. Benar saja, Anda tidak mengecewakan saya. Anda menciptakan sistem yang luar biasa ini. Anda membuat rencana untuk menyatukan kedua belah pihak. Yang terpenting, si kembar ini telah menghiburku selama ratusan tahun terakhir tanpa gagal. Saya benar-benar berterima kasih. Mulut Rowan berkedut sedikit. Hiburan, hanya itukah kami untukmu? Hentikan omong kosong dan hubungkan kembali ke semesta. Ambil kesempatan ini dan hubungkan kedua belah pihak lagi sehingga kita tidak akan memiliki lebih banyak masalah. Baiklah, aku akan melakukannya. Kamu tidak menyenangkan. Yang lain mendengar pertanyaan itu dan tidak bisa tidak bertanya-tanya dengan takjub. Apakah semuanya akan berakhir dengan mudah? Bahkan Solgem tidak terkecuali saat dia melihat Solgem Orb dengan ragu. Sayang sekali ide itu tidak bertahan lebih dari 1 detik. Atau begitulah yang ingin saya katakan. Tapi hei, coba tebak. Saya tidak bisa. Tihi. Pantatmu. Rowan hampir meledak dan langsung mencoba menendang Solgem Orb. Bang. Yah. Itu tidak berguna. Meskipun Rowan menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, Solgem Orb bahkan tidak menonjol. Apa, Anda ingin mendapatkan pemukulan lagi? Saya mungkin tidak terhubung ke semesta lagi, tetapi itu tidak berarti saya tidak lebih kuat dari Anda. Rowan mengertakkan gigi tetapi menarik kakinya. Dia hanya bisa mengutuk secara mental, mengetahui bahwa Sister Orb memang terlalu kuat untuk dilawannya. Anak baik, sekarang, saya pikir Anda semua bertanya-tanya mengapa saya ada di sini, bukan? Alasannya persis seperti yang saya katakan. Saya terlalu bosan. Penampilan Solgem adalah kesempatan saya untuk bersenang-senang setelah bertahun-tahun. Yang mengatakan, saya mengambil kesempatan saya dan bergabung dengan Kontrol Orb. Di sana, saya tetap diam sampai Orb Kontrol memilih Ryan selama kelahirannya. Sister Orb kemudian memandang Ryan dan Rowan. Hahaha. Tetap saja, saya tidak pernah menyangka akan melihat jiwa yang mati menarik roh kematian ke jalur reinkarnasi bersamanya. Nah, itu benar-benar luar biasa. Itu membuatnya berharga setiap detik saya menyembunyikan diri di dalam. Apakah Anda tahu betapa sulitnya menahan tawa saya hari itu? Itu menakjubkan. Ryan dan Rowan tidak tahu harus berkata apa lagi. Solgem, di sisi lain, lebih ingin tahu tentang apa yang penting. Karena kamu di sini dan telah mengungkapkan dirimu, kamu pasti dapat membantu kami dengan rencana penyatuan, kan? Sayangnya, Sister Orb membantah gagasan itu. Tidak, saya sama bergunanya dengan Anda dalam hal ini. Bab 2054 tidak ada bantuan. Bab sebelumnya bab berikutnya. Secara alami, tidak ada yang langsung percaya itu. Berguna seperti permata, itu tidak mungkin. Kamu adalah perasaan alam semesta. Tentu, atau dulu, untuk lebih spesifik. Sister Orb menjelaskan. Kelompok si kembar melihat Solgem Orb, mengetahui bahwa Sister Orb akan terus berbicara. Permata sudah menyebutkannya. Saya sangat bosan dan tumpul sehingga saya tidak peduli tentang apapun lagi. Jadi, mengapa saya harus peduli dengan apa yang akan terjadi pada semesta? Aku hanya ingin mengubah takdirku. Yang mengatakan, saya memisahkan diri dari semesta. Hari itu, ketika saya menyerahkan Orb Control ke Permata, juga merupakan hari di mana saya kehilangan semua koneksi dengan semesta. Aku benar-benar, hanya perasaan. Tidak salah menyebut saya Ai, karena saya tidak jauh dari itu. Bagaimanapun, saya bisa bekerja dengan sistem yang dibuat oleh Permata. Sayangnya,
Pengaruh saya hanya berlaku untuk Soul Gem Orb dan Soul Gem Dimensional Realm. Sister Orb lalu memandangi permata. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sistem yang Anda buat bekerja dengan sangat sempurna? Maksud saya, Anda tidak menemukan banyak kendala selama pembuatan sistem dengan menggunakan properti Control Orb. Gem sepertinya tidak terkejut saat mendengar kata-kata itu. Jadi begitu. Kamu benar. Aku memang terkesan bahwa sistem bekerja dengan sempurna sejak awal. Kupikir itu karena kemampuan Orb Control yang luar biasa. Tapi sekarang setelah aku tahu kamu ada di sana, itu sangat jelas bahwa Anda melakukan intervensi setiap kali selama pembuatan sistem, bukan? Anda memastikan bahwa kompatibilitas sistem tidak mengalami masalah. Sister Orb mengkonfirmasi kata-kata permata. Tepat. Itu juga mengapa saya dapat bekerja dengan sistem karena saya menempatkan diri saya dalam pembuatannya. Bagaimanapun, hanya itu yang ada untuk itu. Sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi alam semesta bahkan jika saya mau. Setelah sekian lama, semesta tempat saya menjadi bagiannya telah berubah. Tidak hanya alam semesta berubah, tetapi juga perasaan, atau jiwa saya, dalam hal ini. Saya tidak akan dapat mengintegrasikan diri saya dengan semesta lagi, bahkan jika saya menginginkannya. Dan kamu sebaiknya berhati-hati. Sejak perasaan saya meninggalkan semesta, ada kemungkinan perasaan baru lahir menggantikan saya. Tentu saja, itu hanya kesempatan. Jika saya mengambil risiko menebak, saya akan mengatakan bahwa tidak cukup waktu telah berlalu untuk itu benar-benar terjadi. Saya sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi. Ryan merenung sedikit sebelum bertanya. Jadi, kamu hanya Sister Orb sekarang, kan? Tetap saja, kamu adalah perasaan alam semesta sebelumnya. Kamu pasti memiliki jawaban atas banyak pertanyaan kami. Tidak hanya itu, jumlah rahasia yang kamu ketahui seharusnya lebih dari cukup untuk Rowan dan aku untuk mencapai alam ketuhanan. Itu tidak akan terjadi, Sister Orb segera memotong pembicaraan Ryan. Kupikir hal seperti ini akan terjadi suatu hari nanti, jadi aku menyegel ingatanku sendiri. Faktanya, hanya ketika permata jiwa mengetahui tentang keberadaan saya sendiri menemukan bahwa saya adalah perasaan alam semesta. Sampai beberapa menit yang lalu, saya benar-benar mengira saya tidak lebih dari AI Soul Gem yang diciptakan. Adapun rahasia alam semesta, semua yang penting bagimu dan akan tetap tersedia setelah sekian lama disegel. Saya tidak dapat mengingat sesuatu yang berguna. Rowan tidak terlalu percaya itu. Begitukah? Maka kamu tidak keberatan jika kami mencoba mencarinya di ingatanmu, kan? Soul Gem langsung menggelengkan kepalanya. Jika Anda berpikir saya memiliki cara untuk mengintip ke dalam ingatan semesta perasaan, maka Anda salah. Saya bahkan tidak tahu itu ada di sana sampai beberapa saat yang lalu. Pertama-tama, apakah jiwa Sister Orb benar-benar jiwa? Ini berbeda dari apapun yang lahir di semesta ini sebelumnya. Bukannya aku bisa menariknya keluar. Kamu tidak akan menginginkannya, Sister Orb melanjutkan. Saya bagian dari sistem. Saya adalah alasan mengapa itu bekerja dengan sangat lancar juga. Jika Anda menarik saya keluar, yang menurut saya tidak mungkin untuk memulai, sistem akan runtuh. Aku mediator antara sistem dan kontrol orb. Perasaanku sendiri menyatukan semuanya. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan kehilangan sistem dan Soul Gem Realm selamanya, maka tentu saja, silakan dan cobalah. Saya hanya menjadi ini karena saya tidak ingin hidup seperti sebelumnya. Saya telah mengalami banyak hal dan bersenang-senang berkat keduanya. Saya tidak menyesal lagi. Ryan dan Rowan tidak bisa melihat wajah Sister Orb karena dia tidak memiliki tubuh. Itu membuat mereka sulit untuk mengatakan apakah dia berbohong atau tidak. Namun, mereka merasa bahwa dia benar-benar tidak berbohong. Mungkin itu karena koneksi jiwa di antara mereka. Tapi sekali lagi, mungkin juga Sister Orb yang memanipulasinya untuk membuat mereka merasa seperti itu. Namun, Ryan dan Rowan pada akhirnya hanya menggelengkan kepala. Lupakan, Sister Orb jelas tidak berbohong. Celis, Kentucky, Gem, Sesame, dan Luan menatap si kembar. Bagaimana Anda bisa yakin? Rowan mengangkat bahu. Dia terlalu bodoh untuk itu. Ryan mengangguk. Belum lagi kekanak-kanakan. Sister Orb akan memuntahkan darah jika dia memiliki tubuh sekarang. Persetan denganmu. Siapa sih yang bodoh dan kekanak-kanakan? Apakah Anda tahu berapa kali saya lebih tua dari Anda?
Bahkan seluruh hidup Roan sebagai roh kematian hanyalah setetes air di lautan dibandingkan denganku. Roan mendengus sebagai tanggapan. Dan apa gunanya jika semua ingatan kuno ini disegel? Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa kau kehilangan semua umur itu? Ini, Sister Orb tidak punya jawaban untuk itu. Akhirnya, Gem mengangkat tangannya. Jika Rean dan Roan mempercayainya, biarlah. Tetap saja, ekspresinya berubah serius. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu bantu? Bab 2055 pesawat lain. Bab sebelumnya bab berikutnya. Sister Orb sedikit ragu tetapi memutuskan untuk memberi tahu mereka. Yah, aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya aku yang sebelumnya tidak menyegel memori khusus yang satu ini dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Itu adalah tempat yang hanya aku yang tahu keberadaannya karena itu sangat penting bahkan untuk yayasan alam semesta itu sendiri. Perhatian semua orang tertuju pada saat itu sebelum dia melanjutkan. Aku menyebutnya sumber kekacauan asal. Seperti yang Anda ketahui, Divine Origin Energy diperlukan untuk berkultivasi melewati alam space bending, bukan? Anda perlu mengonversi energi surgawi normal untuk mendapatkannya. Nah, menurut Anda mengapa energi surgawi menjadi seperti itu? Roan merenung sejenak dan mencobanya. Dari apa yang kamu katakan, energi surgawi mungkin lahir atau diciptakan di lokasi sumber asal kekacauan ini. Tetapi ketika energi itu keluar dan menyebar ke seluruh alam semesta, entah bagaimana ia kehilangan efeknya, menjadi jenis kekuatan energi yang lebih rendah. Apakah itu cacat dari alam semesta? Itu bukan cacat, Sister Orb langsung menyangkal. Itu adalah kejadian alami yang memungkinkan kehidupan lahir di alam semesta. Soalnya, Chaos Origin Source sangat kaya akan Divine Origin Energy. Namun, itu bercampur dengan semua elemen dan elemen itu sendiri tidak dapat dibedakan di tengah. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Anda tahu bahwa Divine Origin Energy diperlukan bagi Anda untuk mengolah alam yang lebih tinggi, tetapi apakah menurut Anda itu adalah jenis energi yang baik untuk kehidupan? Rean adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Itu terlalu kuat. Saya memahaminya ketika saya mulai mengubahnya dari energi surgawi. Berkat tubuh kami, Roan dan saya dapat mempertahankan jenis energi ini satu atau dua alam sebelumnya. Namun, masuk akal bahwa hanya alam pembengkokan ruang makhluk dapat mengubahnya. Tubuh dan jiwa mereka tidak akan cukup kuat untuk melawan kekuatan ini. Sister Orb akan tersenyum jika dia bukan orb. Bagus. Itulah intinya. Berkat hilangnya kekuatan inilah makhluk hidup dapat terbentuk. Itu juga memiliki variannya, energi surgawi menjadi salah satunya. Di sini, di dunia bawah, Anda memiliki energi iblis. Di surga, Anda memiliki energi malaikat. Tentu saja, tidak seperti yang satu jahat dan yang lain baik. Itu hanya nama yang kalian semua berikan untuk setiap varian dari Divine Origin Energy. Celis mengerti. Baik itu energi iblis, energi malaikat, atau energi surgawi, kita semua mulai mengubah energi itu menjadi energi asal surgawi setelah kita mencapai alam pembengkokan ruang. Lagi pula, mereka berasal dari sumber yang sama. Itulah yang telah saya lakukan di kedua ranah sejauh ini, dan saya tidak melihat perbedaan pada hasil akhirnya. Ya, itu benar. Bagaimanapun, pergi ke alam fana, energi asal surgawi kehilangan lebih banyak kekuatannya, menjadi tidak lebih dari energi spiritual. Sangat lemah sehingga seseorang tidak dapat berkultivasi melewati alam transisi dengannya. Meskipun demikian, alam fana memiliki lebih banyak makhluk hidup daripada alam dewa, alam malaikat, dan dunia bawah. Itu karena energinya sangat lembut, sehingga kehidupan tumbuh subur di sana. Tentu saja, aku tidak menghitung jiwa-jiwa mati yang tiba di dunia bawah. Dalam hal ini, mereka benar-benar datang dari mana saja tetapi dikirim kembali setelah proses reinkarnasi dimulai. Itu juga menjelaskan mengapa setiap orang yang lahir di alam dewa sudah berada di alam dasar, tambah permata. Dia sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu di masa lalu, dan semua orang di organisasi Fruve memahaminya. Sejujurnya, hampir semua pakar top dari alam dewa, dunia bawah, dan alam malaikat memikirkan kemungkinan ini. Bahwa energi kultivasi kita berasal dari suatu tempat, sumber. Hanya saja tidak ada yang pernah dapat menemukannya sebelumnya. Dia kemudian menatap Sister Orb. Ada beberapa orang yang juga percaya bahwa rahasia berkultivasi di luar alam ketuhanan dapat ditemukan dalam apa yang disebut sumber ini. Namun, karena tidak pernah ditemukan,
sebagian besar mengalihkan perhatian mereka ke pilar fondasi alam semesta. Lagi pula, mereka semua tahu di mana itu meskipun tidak ada yang bisa mendekatinya. Itu jauh lebih baik daripada ide sekilas tentang sumber yang tidak ada yang bisa membuktikan keberadaannya. Yah, apakah kamu bisa berkultivasi di luar alam ketuhanan atau tidak? Aku tidak tahu. Namun, sumbernya memang ada, dan penuh dengan divine origin energy. Itu membuat peringkat batu suci apapun terlihat tidak lebih dari sampah. Saya membicarakannya karena Anda bertanya apakah tidak ada yang bisa saya bantu sama sekali. Saya kebetulan tahu di mana sumber ini berada. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya itu? Kecepatan kultivasi mereka akan meroket jika mereka bisa mengakses tempat itu. Ini sudah sangat cepat dibandingkan dengan yang lain karena sistemnya. Begitu mereka sampai di sana, tidak diperlukan konversi lagi. Seberapa baik itu? Lalu di mana? Bisakah kita mengakses tempat ini, sumber asal kekacauan ini? Celis, jelas, adalah yang paling bersemangat. Kamu bisa, dan kamu tidak bisa. Itu karena Chaos Origin Source bukanlah sebuah lokasi. Tidak, itu tidak benar. Itu adalah sebuah lokasi, tapi bukan lokasi yang dapat kamu rasakan meskipun kamu berada di sana. Semua orang menjadi bingung saat mendengarnya. Tetap saja, mereka tahu Sister Orb akan terus menjelaskan, jadi mereka menunggu saja. Sumber asal kekacauan adalah bidang eksistensi berbeda yang tumpang tindih dengan lokasi pilar yayasan alam semesta. Pesawat yang berbeda, maksudmu alam dimensi? Luan menanyakan itu, tapi menurutnya dia tidak benar. Sister Orb membenarkan kecurigaannya. Tidak, itu berbeda. Alam dimensi masih merupakan bagian dari bidang yang sama. Sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat masuk dan keluar dari alam dimensi sepanjang waktu. Sampai-sampai pocket dimensional realms digunakan secara bebas. Pesawat Chaos Origin Source terhubung ke alam semesta kita, seperti lapisan kedua kue. Mereka adalah kue yang sama tetapi dipisahkan. Jika Anda dapat membawa kami ke lokasi yayasan semesta, saya punya cara untuk membawa kami ke dalam pesawat ini. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2056. Bab sebelumnya bab berikutnya. Gem menyipitkan matanya, beban tugas mereka menimpanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan saat ini, katanya sambil menggelengkan kepala. Seperti yang kamu tahu, bahkan para ahli yang paling terampil di alam Divinity tidak bisa mendekati pilar yayasan, apalagi kita. Sister Orb, Ai yang selalu optimis, menimpali. Aku tidak mengatakan kita harus mencapai pilar itu sendiri. Anda hanya perlu menuju ke lokasinya. Selama kita berada dalam jangkauan, kita akan bisa memasuki sumber energi kekacauan. Kening Wijen berkerut. Tapi Tuan, bahkan mendekatinya akan membutuhkan kultivasi di alam ruang waktu. Gem mengangguk, bibirnya mengerucut dalam perenungan. Aku tahu, tapi jika memungkinkan, patut dicoba. Sister Orb menyela, ya, mendekati pilar sudah cukup. Dengan seberapa besar itu, tempat manapun di mana Anda setidaknya dapat melihatnya harus lebih atau kurang cukup. Alam ruang waktu harus menjadi alam yang tepat untuk menahan kekuatan di sana. Terlepas dari rencana optimis mereka, Ryan, Rowan, dan yang lainnya masih ragu. Itu bagus dan bagus, tapi kita bahkan tidak tahu di mana pilar yayasan ini berada. Permata memberi mereka senyum kecil. Itu bukan masalah. Di alam ruang waktu, seseorang akhirnya bisa menembus atmosfer alam dewa, dunia bawah, atau surga. Jika kamu bisa melakukan itu, pergi ke lokasi pilar yayasan akan menjadi jalan masuk taman. Anda akan dapat merasakan kehadirannya langsung. Wijen menambahkan, dan itulah mengapa berada di alam ruang waktu sangat penting. Jika Anda tidak berada di tempat tersegel seperti rawa tanpa jalan kembali ini, Anda akan dapat membuka gerbang tata ruang untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Anda akan membutuhkan kemampuan ini jika kamu ingin mencapai lokasi Foundation Pilar. Aku mengerti, Rowan merenung sebentar. Tapi ada masalah. Dengan betapa pentingnya pilar yayasan ini, bukankah itu dijaga ketat? Lagi pula, para ahli dari dunia kultivasi percaya bahwa rahasia untuk melampaui alam ketuhanan terletak di sana, bukan? Itu akan sangat sulit, Gem segera menampik gagasan itu. Pilar fondasi benar-benar masif, belum lagi terletak di celah antara dua sisi alam semesta. Menurut Anda, mengapa para ahli di sisi semesta ini tidak dapat mencapai sisi Anda? Karena pilar itu sendiri.
Untuk dapat mengawasi semuanya akan sangat sulit, belum lagi mahal. Anda akan membutuhkan formasi, sumber daya, pengetahuan, dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Wijen, yang juga berada di alam ketuhanan, setuju dengan Permata. Sejujurnya, saya tidak berpikir satu alam saja akan mampu melakukannya juga. Saya pikir Anda akan membutuhkan aliansi dunia bawah, alam dewa, dan surga untuk mendapatkan cukup makhluk untuk melakukan tugas seperti itu. Dan Anda harus saling percaya untuk itu. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Itu benar-benar mendekati arti sebenarnya dari kata tidak mungkin. 3 alam utama tidak akan pernah melakukan itu. Tentu saja, hal itu membuat kelompok si kembar senang. Itu kabar baik. Lalu, begitu kita sampai di alam ruang waktu, kita bisa mengunjunginya. Baiklah, maka sudah diputuskan, Sister Orb senang mereka menyetujui rencana itu. Tentu saja, Rowan masih ingin tahu. Jadi, bagaimana tepatnya Anda akan membawa kami ke dalam pesawat alternatif ini? Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Anda terlalu jauh dari alam ruang waktu. Selain itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Ini melibatkan dugaan tertentu yang terlalu abstrak untuk kalian pahami tanpa mengalaminya, jawab Sister Orb. Ryan mengangkat bahunya. Menerjemahkan apa yang dia katakan, Sister Orb sama sekali tidak tahu cara kerjanya. Itu hanya berhasil karena dia adalah semesta perasaan. Semua orang mengangguk. Ya, kemungkinan besar itulah kebenarannya. Persetan denganmu. Kamu tahu apa? Tidak ada lagi Chaos Origin Sauce untuk kalian semua. Bersihkan pantatmu dan berkultivasi seperti orang lain, seru Sister Orb. Ryan dengan cepat menarik kembali kata-katanya. Ini lelucon, lelucon. Seseorang yang murah hati dan setenang Great Sister Orb tidak akan pernah mengingatnya, kan? Kurasa kamu benar, Sister Orb dengan mudah ditenangkan. Akhirnya, Sister Orb membawa proyeksi permata jiwa ke atas Orb lagi sebelum berkata, baiklah, saya sudah memberitahu Anda semua yang harus saya lakukan. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi yang berharga, jadi tidak ada gunanya meminta hal lain. Jika Anda membutuhkan saya, panggil saja saya seperti biasa. Orb permata jiwa kemudian berhenti bersinar saat terus mengambang di tengah ruangan dengan permata di atasnya. Permata hanya bisa menghela nafas. Aku merasa seperti kehilangan 1000 tahun hidup. Tetap saja, dialah yang kehabisan waktu. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku masih bisa tetap terjaga untuk sementara waktu, tetapi semakin cepat aku kembali tidur, semakin cepat aku pulih. Ryan memandang Rowan dan yang lainnya, tetapi sepertinya mereka tidak punya hal lain untuk ditanyakan. Namun, Celis tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, tidak seperti Sister Orb, ingatanmu tidak disegel. Dalam hal ini, kamu harus mengetahui beberapa rahasia yang bisa kita manfaatkan. Kamu adalah pemimpin organisasi terbesar di semesta saat itu, lagi pula. Gem tidak setuju dengan itu, mengatakan, itu akan sia-sia. Alasannya cukup sederhana, jika ada sesuatu yang dapat digunakan sekarang, rekan lama saya dan organisasi Fruve telah mengambilnya. Jika tidak bisa diambil, itu pasti dijaga dengan baik. Selain itu, seperti yang Sister Orb sebutkan, sudah terlalu lama. Sebagian besar hal yang saya ketahui sebelum membuat sistem sudah lama tidak ada lagi. Petik 2. Celis merasa kecewa tapi tidak memaksa. Ryan dan Rowan saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka sudah bertanya apa yang mereka inginkan. Nah, kalau begitu, apakah mungkin untuk membangunkanmu jika kami membutuhkanmu setidaknya? Ya, permata jiwa mengangguk. Namun, cobalah untuk tidak melakukannya. Proses membangunkan jiwaku dari keadaan hibernasi terlalu mahal. Aku lebih suka tidak melakukannya. Tetap saja, jika kamu benar-benar perlu meminta sesuatu dengan biaya berapapun, kamu dapat menggunakan sistem untuk melakukan itu. Saya akan meninggalkan opsi dalam sistem untuk Anda pilih dalam kasus itu. Itu terdengar baik. Kelompok si kembar mengangguk. Namun, masih ada hal lain untuk didiskusikan. Baiklah, cukup bicara tentang masa lalu. Permata, Sesame, bisakah kita mendapatkan fragmen yayasan alam semesta di tempat ini? Benar saja, tujuan utamanya tidak berubah. Mereka membutuhkan pecahan itu. Bab 2057 sampai mereka muncul. Bab sebelumnya bab berikutnya. Bahkan, Gem pun sedikit bingung dengan situasinya. Itu benar, Sesame,
Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Namun, mengapa ada pecahan pilar fondasi di sini? Juga, apa yang terjadi dengan kekacauan ruang waktu di sekitar tempat ini? Namun, Rowan lebih teliti. Pertama, bukankah lebih baik untuk memberitahu kami tempat ini sebenarnya? Sejauh yang aku tahu, ini bukan jenis lingkungan yang akan kamu temukan di dunia bawah. Hutan lebat, penuh dengan kehidupan. Yang terpenting, tempat ini sepertinya disegel oleh tembok itu. Gem tahu sesuatu tentang itu. Aku bisa memberitahumu apa yang aku tahu, tapi pengetahuanku tentang tempat ini sudah lama sekali. Lebih baik jika Sesame menjelaskan kepada kalian semua dan kemudian melanjutkan dengan jawaban atas pertanyaanku selanjutnya. Wijen sudah mengharapkan itu, jadi dia mulai menceritakan apa yang dia ketahui. Pertama, bagian yang Tuan Permataku tahu. Rowan benar mengatakan bahwa ini bukan jenis lingkungan yang akan kamu temukan di dunia bawah. Itu karena area ini bukan bagian dari dunia bawah sejak awal. Sebaliknya, karena perang di masa lalu, tempat ini jatuh dari alam dewa dan berakhir di sini di dunia bawah. Jatuh dari alam dewa. Kata-kata itu mengejutkan kelompok Ryan dan Rowan. Apakah itu mungkin? Gem mengangguk karena itu adalah bagian dari apa yang sudah dia ketahui. Begitu. Untuk lebih spesifik, beberapa adalah akibat dari pertempuran antara organisasi Fruve saya dan pasukan Wafrol Tiana. Yang lain terjadi karena pertarungan antara kekuatan lain. Beberapa hanyalah bencana alam. Hal-hal seperti itu, Anda tahu. Harus diingat bahwa sebelum Tiana mengambil alih organisasi Fruve, organisasinya menggunakan nama Wafrol. Wijen setuju dengan Permata dan melanjutkan. Dia benar. Sebenarnya, kamu bisa menemukan beberapa tempat seperti ini di ketiga alam yang lebih tinggi. Dari apa yang aku tahu, tampaknya sisi timur laut dari pusat alam dewa diambil oleh pasukan dunia bawah, kanan. Kelompok si kembar mengangguk dan menunggu Sesame melanjutkan. Salah satu alasan mereka memilih bagian itu bukan hanya karena pintu masuk temporal path ada di sana. Lagi pula, ada lebih banyak jalan temporal. Hanya saja karena dunia bawah memiliki kendali atasnya, pintu masuk lainnya disegel, jadi hanya jalan masuk mereka ke alam dewa yang berfungsi. Ngomong-ngomong, alasan lain bagi mereka untuk memilih sisi timur laut ketika mereka menyerang alam dewa adalah karena kamu bisa menemukan bagian kecil dunia bawah di sana. Lingkungan elemen kegelapan alami di area itu berfungsi sebagai sumber awal untuk memperbesar wilayah semacam itu, lingkungan di seluruh sisi timur laut di pusat alam dewa. Tentu saja, Anda juga dapat menemukan tempat serupa di surga. Hanya saja biasanya, bagian terpisah dari alam tinggi lainnya ini dijaga ketat oleh para ahli dari setiap alam. Jika Anda tidak memiliki posisi tinggi dalam hierarki yang lebih tinggi, alam, Anda mungkin tidak akan mendengar tentang mereka sepanjang hidup Anda. Kelompok si kembar harus mengakui bahwa itu masuk akal. Mereka memang belum pernah mendengar tentang kantong tanah ini dari alam lain di alam dewa. Wijen melanjutkan. Jadi, begitulah tempat ini berakhir di dunia bawah. Saat itu, ini adalah area penting dari alam dewa. Seperti yang bisa kau bayangkan, organisasi Fufre adalah yang mengendalikannya, dan pasukan Wafrol ingin merebutnya. Salah satu dari banyak perang antara organisasi kami dimulai, dan melalui penggunaan formasi khusus, pasukan Wafrol memutuskan tempat ini dari alam dewa. Tempat ini akhirnya jatuh ke dalam dunia bawah dan telah ada di sini sejak saat itu. Apa yang penting tentang tempat ini? Tanya Luhan balik. Gemlah yang menjawabnya. Beberapa fasilitas penelitian kami terletak di sini. Lingkungannya sempurna untuk melakukan tes dengan formasi, senjata, dan hal-hal seperti itu. Benar-benar tempat yang sulit ditemukan di alam dewa. Aku masih merasa sayang itu berakhir di dunia bawah. Sesame menghela nafas sebagai tanggapan. Memang, sayang sekali setelah dikirim ke dunia bawah, itu kehilangan semua nilainya. Hal yang baik tentang lingkungan tempat ini adalah seperti itu karena lokasinya di alam dewa. Di sini, di dunia bawah, ini benar-benar hanya sebidang tanah kecil di tempat yang tidak seharusnya. Itu telah kehilangan nilai apapun sebagai tempat pengujian. Lagi pula, dunia bawah dipenuhi dengan energi iblis, bukan energi surgawi. Mereka mungkin variasi dari energi asal surgawi yang sama tetapi masih berbeda, tambah Permata. Wijen mengingat masa lalu. Karena betapa hebatnya tanah ini, itu juga melahirkan banyak spesies. Dalam takdir, akhirnya melahirkan saya, seorang Pixiu.
Tentu saja, saya lahir jauh sebelum pertempuran untuk tempat ini terjadi. Aku hanya memberitahumu itu untuk menunjukkan betapa bagusnya itu. Persyaratan agar seorang Pixiu dilahirkan sangat rumit. Sebagai seorang Pixiu sendiri, Sesame jelas memahaminya. Itu juga alasan mengapa aku terikat pada tempat ini, keluhnya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa keberadaanku sebagian karena itu. Jika aku pergi, aku tidak akan bertahan lebih dari 1 abad. Sepertinya kamu tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dari tubuhku sampai benar-benar kering, selesai dalam kematianku. Bahkan dalam ras Pixiu, situasi seperti itu sangat jarang. Kebanyakan Pixius lahir dari surga dan bumi tetapi bebas berkeliaran. Aku tidak. Wijen tidak memikirkannya lama-lama. Yah, kesampingkan, ketika organisasi Fruve datang ke tempat ini untuk pertama kalinya, aku telah ditangkap dan dipaksa untuk menggunakan kemampuanku di luar keinginanku. Begitulah, sampai permata dan organisasi Fruve miliknya akhirnya muncul. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2058 hancur. Biar ku tebak, dia menyelamatkanmu, dan kamu memutuskan untuk menerima permata sebagai tuanmu, tiba-tiba Rowan mengintervensi. Hahaha, Gem tidak bisa menahan tawa keras. Tidak sama sekali. Hal pertama yang dilakukan Sesame saat aku membebaskannya adalah mengumpulkan kekuatan tanah ini dan menyerangku dan kelompokku. Itu benar-benar momen yang menakutkan. Wijen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu ketika mendengar itu. Bisakah kamu menyalahkanku? Semua orang hanya peduli dengan kemampuan ras Pixiuku dan ingin menggunakanku. Setelah kamu membebaskanku, hal pertama yang kupikirkan adalah kamu ingin menggunakanku juga. Permata mengangkat bahu. Hei, menurutku kemampuanmu sangat berguna. Kamu tidak salah di sana. Aku hanya tidak pernah berniat memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Wijen mengesampingkan situasi. Ahem, mari kita lupakan tentang bagian itu. Bagaimanapun, banyak hal terjadi, dan aku harus mempercayai permata sebelum menjadikannya sebagai tuanku. Aku bahkan mencapai alam ketuhanan, berkat bantuannya. Pada level ini, jika saya ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tetap saja, permata tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menggunakan saya, jadi saya tetap tinggal. Saya sangat berterima kasih padanya. Wijen tidak berhenti. Jadi, setelah tanah ini jatuh ke dunia bawah, aku jelas terpaksa ikut dengannya. Karena itu adalah fasilitas dari organisasi Fruve lama, itu terlindungi dengan sangat baik. Tembok yang kamu lewati saat aku menerimamu dibangun oleh mereka sementara saya diberi kendali penuh atasnya. Ini adalah rumahmu, tanahmu, dan hidupmu. Wajar jika aku memberimu kendali penuh atas semua formasi di tempat ini dengan imbalan penggunaan lingkungan. Gem mengangguk seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Wijen tersenyum dan terus berbicara. Permata kemudian membuat kesepakatan dengan kekuatan dunia bawah. Tempat ini mungkin telah kehilangan nilainya untuk menjadi fasilitas penelitian untuk organisasi Fruve, tetapi dia tidak akan membiarkan iblis menyerang dan menghancurkan segalanya. Organisasi Fruve, bersama-sama dengan pasukan Wafrol, salah satu organisasi terkuat di 3 alam yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki beberapa iblis penatua dalam barisan mereka, jadi tidak sulit untuk mengatur proses ini. Meskipun demikian, ini adalah dunia bawah. Tidak ada lagi energi surgawi yang dihasilkan di tempat ini. Yang bisa dilakukan hanyalah menggunakan formasi yang dibuat oleh organisasi Fruve untuk mencegah energi iblis keluar. Permata adalah orang yang membantuku memodifikasi mereka untuk menggunakan energi devilish itu sendiri untuk mencegah energi iblis keluar. Itu bukan masalah besar, Gem tidak keberatan. Kami menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa tahun setelah situasi stabil. Bagi kami para pembudidaya, beberapa tahun tidak lebih dari sekejap mata. Belum lagi Anda belajar bagaimana menggunakan, membangun, dan memperbaiki formasi ini sendiri, jadi kamu akhirnya akan berhasil mengubahnya sendiri. Wijen mengangguk. Ngomong-ngomong, itu sebabnya kamu tidak bisa merasakan energi surgawi sama sekali, namun tumbuhan di sini terus hidup normal. Semua spiritualitas mereka hilang karena kekurangan energi surgawi, tetapi sebagian besar tetap bisa hidup tanpanya. Hal yang sama berlaku untuk manusia dan makhluk hidup lainnya di daerah tersebut. Sama seperti tempat lain di alam dewa, Anda akan menemukan pemukiman dengan pembudidaya tingkat rendah dan hal-hal seperti itu.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang dan binatang iblis di sini bahkan tidak bisa berkultivasi. Sebagian besar dari mereka benar-benar lupa bahwa itu bahkan mungkin terjadi setelah sekian lama. Saya juga tidak menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya karena tidak ada define pokoknya energi. Yah, saya tidak berpikir orang-orang di luar tidak bahagia. Jika ada, karena kurangnya bahaya, orang-orang di sini telah menjalani kehidupan yang tenang selama beberapa generasi. Saya hanya memastikan untuk menjaga hitungan mereka tetap sama. Tidak ada kelebihan populasi, kan? Roan bisa membayangkan alasannya. Wijen mengangguk. Itu benar. Area ini sangat besar, tapi jika kau membiarkan manusia berkembang biak sesuai keinginan mereka, mereka pada akhirnya akan menghabiskan semua sumber daya di tempat ini. Pada levelku, menargetkan indung telur wanita dan menyegelnya dengan kekuatan spasialku sangatlah mudah. Tentu saja, saya hanya melakukannya setelah mereka memiliki 2 anak sendiri. Jika mereka tidak pernah melakukannya, saya tidak pernah campur tangan. Bagi mereka, sudah menjadi hal yang wajar bahwa semua wanita hanya dapat memiliki 2 anak. Ryan hanya bisa berpikir, Wijen akan menghasilkan banyak uang di bumi dengan kemampuan anti-konsepsinya. Wijen merasa lucu ketika dia menjelaskannya sendiri. Ahem, akibatnya, bisa dibilang manusia di desa ini menikmati cukup banyak, loh, reproduksi tanpa tindakan reproduksi. Lagi pula, tidak ada risiko memiliki lebih dari 2 anak. Roan hanya melihat bagian yang penting, seperti biasa. Ini adalah sistem yang dipikirkan dengan baik. Sangat efisien. Wijen juga menyebutkan ras lainnya. Adapun binatang setan, mereka tidak cerdas karena mereka tidak bisa mengolah untuk mencapai tingkat itu. Mereka menjaga keseimbangan populasi mereka sendiri secara alami. Baiklah, kami mengerti bahwa itu mungkin juga dianggap sebagai surga kecil. Tapi mari kita kembali ke tugas yang ada. Bagaimana dengan fragmen alam semesta? Gem jelas tidak melupakan pertanyaan pertamanya, terutama karena itu adalah bagian dari sejarah yang tidak dia ketahui. Wijen mengangguk. Aku sama terkejutnya denganmu, Permata. Berkat kesepakatan yang kau lakukan dengan iblis penatua dunia bawah, tempat ini dibiarkan begitu saja, terutama karena kami membiarkan iblis penatua datang dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa kami tidak ada. Kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa di sini. Ada juga rawa di sekitar tempat ini, jadi tidak banyak iblis yang datang untuk mengganggu kami. Namun, semuanya berubah pada hari organisasi Fruve Anda menargetkan Extinction Sphere. Hari itu, sesuatu yang tampak seperti meteor jatuh di pusat wilayah ini.